Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan rangkaian salah satu fardu ibadah fardu kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan qabul kepada kita ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari kali ini kita lanjutkan masih dari fiqhul usra atau fiqhun nikah, fikih pernikahan, fikih yang berkaitan dengan keluarga, karena memang kita semua sudah berkeluarga. Jadi kenapa ini perlu diangkat? Jadi ini aham, ini hal yang muhim, ini hal yang urgen. Setelah kita menikah, maka seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, kalau orang sudah membangun, tinggal tunggu kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Bisa jadi retak, bisa jadi roboh, bisa jadi tertepa oleh angin, bisa jadi juga memang akan dirobohkan sendiri. Suka-suka dia. Kalau orang bangun rumah, dia robohkan sendiri. Nah, hal-hal yang memungkinkan bagi rumah tangga di kalangan kaum muslimin, bagi kita, karena memang kita sudah menikah, berkeluarga semua, dan itu sudah kita lewati, yakni hal yang memungkinkan terjadi itulah suatu perpecahan yang disebut dengan firaq, yang disebut dengan tasrih, atau disebut juga dengan tolak, istirahat, berpisah, atau bercerai. Poin pertama, makna at-tolak sudah kita bicarakan. Poin kedua, at-tarikh bin tolak, at-tarikh, sejarah-sejarah tentang talak juga sudah kita paparkan. Mulai dari at-talaq indal Yahudi, talak pada versi agama Yahudi. Masih ingat Pak Sugiarto ya? Insyaallah. Talak masih at-talaq indal Masihiyah, talak dalam versi agama Masehi atau Masihiyah ini maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Hawariyun atau orang-orang Nasrani seperti apa mereka talaknya, itu sudah kita bicarakan. At-talaqu fil jahiliyah, talak di zaman jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy jahiliyah seperti apa, itu juga sudah kita bicarakan. Nah sekarang at-talaqu fil Islam, talak dalam versi menurut ajaran Islam. Seperti apa talak dalam ajaran Islam? Apakah ada mahdud, ada batasannya? Nah, oleh karena seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, kalau di zaman Yahudi orang bisa nalak sembarangan dengan alasan sekehendak hati. Istrinya yang dulu cantik, setelah usia tua dia sudah tidak bahina lagi, bosan dia boleh mentalak. Itu ide Yahudi. Kalau di zaman jahiliyah juga sama. Mentalak itu tidak ada batasan, ghairu mahdud, tidak ada batasan. Maksudnya tidak ada batasan itu orang bercerai. Sekarang si suami menceraikan istrinya. Besok kira-kira mau sampai idah dia balik lagi. Kemudian dia rujuk lagi. Dia emosi lagi, dia kesal lagi, bercerai lagi. Besok mau rujuk, mau dekat habis idah, dia rujuk lagi. Nanti cerai lagi, rujuk lagi, terus sampai ratusan kali. Nah, ini yang
ciri identik di zaman jahiliyah seperti itu. Jadi tolak itu tidak ada batasan, ya, batasan bilangan. Maka dari fenomena ini, dari kenyataan di zaman jahiliyah ini, ya, sampai sempat terjadi di kalangan sahabat ada yang komplain terhadap kelakuan atau kejadian tersebut, ya, sehingga hal tersebut memicu turunnya atau menyebabkan turunnya ayat. Kita bisa lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratani fa imsakum bi ihsan fa imsakum bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Tolak itu cuma 2 kali. Ya, tolak itu cuma 2 kali yang bisa dirujuk. Fa imsakum bima'ruf, kalau sudah 2 kali silakan, kalau mau dirujuk, rujuk dengan baik dan silakan kembali lakukan rumah tangga sebagaimana mestinya. Au tasrihim bi ihsan, atau kalau sudah ditalak 2 kali silakan cerai-cerai. Nah, maka kalau sudah 3 kali nanti sudah kena penalti. Ya. Yang nanti tidak bisa lagi rujuk sembarangan, harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Artinya apa? Kita sebagai suami dari kalangan kaum muslimin yang menikah dengan cara Islam, yang melakukan pernikahan atau akad dengan cara aturan Islam, maka sebetulnya kita punya kartu talak itu koinnya cuma 3. Bagi yang sudah pernah mentalak istri 2 tahun 2010 dulu sekali, berarti sisanya tinggal berapa? 3. 2011 pernah jatuh kartu, ya, berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 1. Iya, ini kalau sudah itu udah kartu hijau, ya, kartu kuning, 3 udah kartu merah, ya, udah kartu merah. Jadi udah habis penalti, ya, di kartu tadi talak 3 itu. At-talaqu marratani, talak itu cuma 2. Kenapa ayat ini sampai diturunkan? Itu tadi ada seorang di zaman, ya, sahabat ada yang mengadu, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud, bahwa, ya, saya ini diceraikan ya Rasul. Ya kan, saya ini perempuan, asal suami saya, asal saya masa idah udah mau dekat, dia rujuk lagi, terus dia bisa diceraikan lagi, terus nanti saya rujuk lagi, sampai terus begitu. Ya, maka diturunkan oleh Allah at-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Nah, kalimat ini biasa digunakan kalau dalam bahasa nikah. Ya, kalau dalam bahasa nikah. Insyaallah nanti saya kasih segat nikah kalau mau nikahin dengan bahasa Arab, ya, tapi tetap nanti ada bahasa Indonesia nya, ya. Biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abdallah, ankahtuka wa zawajtuka bima amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Wahai bulan bin bulan, kabar mungkin. Oh, jadi kau asmoy, ya kan? Ya, kau ada yang bisa nikahin, kita belum bisa nikahin, Pak. Iya kan, kita harus bisa nikahin. Ini bisa nikahin kau lagi, wakilin dulu. Ya, jadi nggak abdol. Kita kan punya anak nih perempuan semua. Wah, nikahin. Jadi kau kita, gitu kan? Gitu ya. Jadi harus berani. Ya. Kalau nanti ada redaksinya itu ya. Kalau lakinya kan tinggal saya terima. Jadi awalan itu abdolnya. Ya, ankahtuka wa zawajtuka bima amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Wahai Abdullah fulan bin fulan, aku nikahkan kau dan aku kawinkan dengan putriku yang bernama ini dengan mas kawin bla 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 dibayar tunai. Ini bisa. Jadi jangan main wakilin aja, Pak, kalau nikahin. Kalau kita bisa. Karena Abdul seorang orang tua, apalagi dia walinya, menikahkan anaknya secara langsung, ya, itu lebih abdul, penyerahan, karena itu disaksikan, ya, langit dan bumi, dan disaksikan para malaikat. Bagaimana tidak? Wa kaifa, kenapa tidak? Yang namanya pernikahan itu adalah sesuatu yang perkara besar, menghalalkan yang tadinya haram tadi. Tapi gara-gara itu bisa jadi halal. Kapan? Tidak ada batas. Ya, selagi rumah tangganya masih benar terus, nggak ada batas, kecuali kalau bercerai talak 3 selesai. Ya, nggak ada batas sampai seumur hidup gara-gara akad itu. Ya, makanya itu harus perkara yang besar. Jadi jangan kita wakili, kita lakuin. Nah, itu at-talaqu bi
fil Islam. Maka kita akan masuk kepada sekarang poin berikutnya adalah at-talaqu min haqqir rajuli wahda. Talak itu adalah hak laki-laki ya, dan bukan hak perempuan. Jadi talak itu hanya hak bagi kaum laki-laki. Jadi tidak benar kalau ada dikatakan seorang laki-laki teman kita, sahabat kita sebagai statusnya seorang suami, kenapa yang tadi kelapak-kelapak aja? Gue dicerain bini kan? Ini nggak benar, Pak. Ini orang Islam tuh dicerain bini, ya, ya, saya dicerain bini katanya. Nah ini nggak benar. Ini virus-virus jahiliyah nanti, ya, atau virus-virus yang non Muslim. Nggak ada kamusnya laki dicerain istri, kan? Ya. Al-talaq min haqqir rajuli wahda. Talak hak mutlak buat bagi kaum suami atau laki-laki. Ya. Bukan kaum perempuan atau istri. Kenapa? Alasannya adalah ya. Kita lihat di sini lanjutannya. Li'annahu ahrasa ala baqa'i zawjiyah allati anfaqa fi sabiliha minal mal. Yang pertama seperti di surat An-Nisa kita bisa lihat ya, di ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu, ya. Laki-laki itu adalah ya yang memimpin atau yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan. Ya. Apanya? Sisi al-anfaqa, ya, yang dia yang memberikan nafkah kepada istrinya, anaknya. Ya, karena suami yang bertanggung jawab. Suami dari awal mengeluarkan mahar dan dia tanggung jawab di dunia, adalah dunia akhirat. Ya. Setelah orang qabil tunikah wa tazwijaha bi mahril madhkuri naqdan, setelah saat itu berarti dia siap tanggung jawab dunia akhirat terhadap istrinya yang dia nikahi tersebut. Maka dia pula yang mendapatkan kewenangan atau diberi kewenangan untuk melepaskan akad, tali. Akad itu kan tali. Ya. Al-aqdu itu tali bahasa Arab. Akad tali, dia mau lepaskan bisa, dia mau terusin juga bisa. Jadi yang memegang kendali tali akad tersebut adalah si suami. Wa ayyunfiqu 'alaiha fi muddatil iddah. Bahkan menafkahi perempuan yang namanya suami atau laki-laki itu bukan pada masa normal. Wa ayyunfiqu 'alaiha fi muddatil iddah. Si laki-laki itu saking tanggung jawabnya dalam pandangan Islam, kalau dia menceraikan istri talak satu, selagi iddahnya belum habis, itu kewajiban memberikan nafkah masih terus jalan. Ini juga banyak yang kurang begitu diterapkan atau memang mungkin belum dipahami. Ya. Biasanya kan orang kalau bercerai langsung susah. Ya. Iddah, nanti itu kan kita masuk pada poin berikutnya itu tentang iddah, berbagai macam perbedaan-perbedaan iddah. Misal ini sebagai ya contoh saja, orang si fulan menceraikan istrinya talak satu. Ya, iddahnya katakanlah dia masih normal, masih suka datang haid, masih subur, ya. Dan kemudian berarti dia salah satu guru, iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah, katakanlah 3 bulan misalkan ya, 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Maka setelah dijatuhkan talak sampai dengan berakhirnya masa iddah selama 3 bulan ini, orang yang namanya si suami itu wajib memberikan nafkah per hari. Wajib. Kalau tidak, sebetulnya dia dosa. Dia dosa. Ya, si suami itu sudah zalim, sudah dosa. Kenapa? Ya itu tadi, karena konsekuensinya selagi masih iddah, masih di dalam masa iddah, dia mau tarik, mau sambungin lagi bisa itu tadi. Mau dilepasin juga bisa. Jadi sampai masa iddah nafkah itu masih terus kewajiban. Ini alasan yang kedua, karena kapasitas si suami yang bertanggung jawab atas nafkah istrinya, maka hak talak hanya ada pada si laki-laki atau rajul. Alasan yang kedua, wal mar'atu asra'u minhu ghadaban. Perempuan itu biasanya tabiatnya lebih mudah emosi. Lebih mudah emosi dan lebih sensitif. Terlebih lagi dari sisi tabiat bawaan dia. Apa Pak? Perempuan itu ngalamin apa namanya? Maka nanti talak dengan haid itu ada kaitan erat. Haid baik, menstruasi datang bulan. Nah,
Orang yang datang bulan Pak bisa silakan diangket. Ya, orang yang sedang lagi datang bulan itu ada beda sedikit perubahan pada mentalnya, perubahan pada psikologisnya. Biasanya emosinya tinggi dan sensitif, gampang marah. Ya, bahaya kalau perempuan diberikan hak ini, dia cerai mulu. Ya. Nah, yang banyak marah itu di rumah tangga itu sebetulnya yang banyak ngeluh itu laki apa perempuan? Nah, untung nggak dikasih hak. Ya kan, kita cuma lega aja kan. Ada perempuan yang gerendang, kita cuma melongo aja. Nah, ya, coba kalau dia yang pegang kewenangan kendali, waduh habis Pak kita dicincang, nggak nyiksa udah. Ya kan, dikit-dikit marah cerai, dikit-dikit marah cerai. Ya. Sekarang saja yang nggak punya kewenangan aja masih bisa ada istilah kamu. Ya kita dengarkan atau kita dapatkan fenomena laki dicerain sama istri, gitu kan, dilupa, gitu kan, diusir. Dengan bahasa apa? Sini tembak kolor doang aja. Soal mantap. Ini kan, masya Allah kan. Waduh, itu laki-laki yang begitu benar-benar waduh, apa namanya? Ya terpukul sekali. Wadalilu ala sihatiha dan ta'lil al-akhir li'anna al-afraja lima ja'alu talabat talaq haqqan lirijali wa nisa ala sawa kasratul talaq indahum fasara ata'afu ma indal muslimin. Sehingga jelas bahwa kalau seandainya hak untuk mentalak ini ada di dua belah pihak, ya kan, laki juga perempuan juga, ya tidak akan seimbang. Kalau begitu, ya kan, dalam pernikahan ada ijab dan ada bagian yang qabul, gitu kan. Maka sesuai dengan ada sedikit kemiripan dengan jual beli. Orang biasanya Pak, ya, kalau yang membatalkan jual beli itu, kalau membatalkan kita membeli sesuatu, yang membatalin yang ngejual apa yang membeli? Ya nggak beli. Oh nggak jadi klaim apa itu namanya, komplain ya. Nah, atau klaim, ajukan klaim, komplain karena ini cacat atau apa. Ya itu di posisi si laki-laki ini, kalau diibaratkan posisi laki-laki itu sebagai penjualnya, perempuan itu sebagai pihak laki-laki sebagai pembelinya, perempuan sebagai pihak penjual. Jadi itu at-talaq min haqqir rajuli wahdah. Talak hanya hak buat laki-laki. Ya. Walaupun memang nanti ada bab khulu namanya. Ya, khulu itu juga, tapi ini kita jangan terlalu egois. Walaupun talak misalkan hak itu laki-laki, maka itu Islam membatasi Pak tadi itu. Ya, Islam membatasi talak cuma 2 kali. Kalau sampai udah 3 kali, kalau 4 kali, ya kan, ini akan ya kembali lagi beda lagi persoalannya. Kita lihat berikutnya adalah sekarang kepada hukmut tolak, ya. Yang ke poin yang ke-5, ya. Makna tolak yang pertama at-tarif fi tolak, yang kedua, yang ketiga at-tolak min haqqi rajuli wahdah, dan yang keempat sekarang ya hukmut tolak, yang keempat hukmut tolak, hukum mentalak. Seluruh perkara fikih, seluruh urusan fikih itu ini harus kembali kepada hukum yang 5. Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Harus kembali kepada itu. Karena apa? Kondisional. Semuanya kondisional. Hukum tolak. Qad yakunu wajiban. Yang pertama bisa jadi wajib. Orang mentalak bini itu bisa jadi wajib. Sekarang hukum asalnya apa? Segala sesuatu itu ada hukum asal. Hukum asalnya adalah makruh, hukum asal talak. Hukum asalnya. Dari mana dasarnya? Ya. Rawahu Abu Daud, ya, An Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal indallahi at-talaq. Itu yang punya hadis. Ya. Apa namanya? Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah bercerai atau mentalak, ya. Halal tapi dibenci, halal tapi tidak disukai berarti makruh, ya. Halal tapi kurang disenangi berarti makruh. Maka hukum asal talak itu makruh, kurang tapi disenangi. Nah, wa qad yakunu wajiban, terkadang bisa jadi wajib Pak. Seorang laki-laki mentalak istrinya dalam kondisi apa? Al-wasilah li fatti syiqaq, karena memang sudah satu jalan keluar, ya, untuk memutuskan suatu prahara dalam rumah tangga, udah tidak bisa dibenerin lagi, udah nggak bisa, udah tidak bisa diajak damai lagi, udah tidak ada kecocokan lagi, jangan dipaksain. Jadi tidak ada istilah pemaksaan. Pokoknya
Yang namanya pemaksaan, orang memang perempuan sudah misalkan gak cocok dengan alasan yang bisa diterima oleh akal, laki-laki juga khususnya dari laki-laki. Khususnya laki-laki memang sudah merasa katakanlah dia terzolimi, ya kan? Ada dalam satu syair itu apa namanya? Wajib minal aswaji man masalah, ya. Wahtar azuban fadila. Kalau seandainya ada seorang laki-laki punya istri yang tidak bisa membantu dia urusan agama, tinggalkan saja karena nggak ada gunanya. Lebih baik menyendiri dan membujang, karena itu tidak akan berisiko bagi dia. Watruk minal aswaj man masa adat ini. Jadi kalau memang sudah ada alasan yang bisa diterima oleh syar'i dan udah nggak bisa disatuin, ya kan? Udah nggak bisa disatuin. Pokoknya asal ditanya perempuannya, dia udah nggak mau, laki-lakinya juga sudah tidak mau. Ternyata itu maka wasilahnya lipat isyqa untuk cari jalan keluar, karena ini sudah retak, udah luar biasa, nggak bisa. Ya. Maka ini bisa jadi wajib, Untuk apa? Karena untuk kemaslahatan yang namanya orang rumah tangga itu pasti punya tujuan, Ini bisa jadi wajib, sudah pokoknya ya nggak bisa ditolongin lagi untuk dijadikan nyatu kembali. Ini yang pertama. Yang kedua, waqad yakunu muharraman, kadang bisa jadi haram, yaitu ada mulhajah, ya, at-talaq bidal bid'i. Tolak yang haram itu tolak yang nggak ada alasan apa-apa. Ini haram. Mah sini mah. Apa? Kamu sekarang saya ceraiin dah. Apa kenapa saya ceraiin? Udah mas ceraiin aja. Gak punya alasan ya. Ya. Lah apa kamu beneran ini? Iya bener udah cerai. Udahan. Ya. Jadi udahan aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa, udahan aja. Ya. Stres juga nih lagi. Udahan aja. Ada mulanya. Gak ada alasan, gak ada udzur, gak ada apa. Ya. Dia menyebut bosan juga gimana gitu kan. Ya, termasuk bosan itu ada mulhajah, bukan alasan. Ya, bosan itu bukan alasan. Sama seperti orang Yahudi kalau gitu. Ya, Yahudi kan bosan. Kalau bosan udah tinggalin. Ya, sini kamu. Ya, karena kamu saya cerai ya. Kenapa? Bosan. Oh ya udah pulang. Ganti lagi. Yahudi gitu. Bosan. Jadi kalau alasan bosan kembali lagi kepada mazhab Yahudi kan. Ya. Itu bisa jadi haram. Atau tolakul bid'i, tolak haram ini termasuk tolak bid'i, ya, yang kategori qad yakunu haraman, bisa jadi hukumnya haram, yaitu mentalak istri dalam keadaan haid itu haram. Talaknya sah tapi perbuatannya haram. Ya. Orang mentalak istrinya lagi haid itu dinamakan tolak bid'ah atau tolak bid'ah, atau tolakul bid'i, tolak bid'ah atau tolak bid'i, yaitu tolak seorang laki-laki atau suami mentolak istrinya dalam keadaan lagi haid. Itu hukumnya haram. Talaknya sah, tapi perbuatannya haram. Tetap sah talak. Artinya peluang kartu dia copot udah satu. Ya, kartu yang dia punya, kartu talak itu dia terlepas. Tapi tindakan dia itu haram, artinya berdosa. Istrinya statusnya tertalak, dia mendapatkan dosa. Itu kenapa diharamkan, karena memang kondisi ya perempuan yang sedang dalam keadaan haid itu, kesatu dari sisi mental dia tidak stabil. Yang kedua, ya untuk menentukan idahnya dia ditalak lagi haid, Pak. Haid baru hari pertama ditalak sama lakinya. Sementara hitungan untuk menghitung idahnya bukan dari di saat menjatuhkan talak suaminya itu, yaitu nanti nungguin suci dulu. Kalau dia haidnya selama 1 minggu, kalau 15 hari, berarti 14 hari ke depan baru jatuh perhitungan mulai idah. Jadi menzalimi, gitu kan. Karena perempuan yang ditalak oleh suami dalam keadaan haid bukan di situ mulai hitungan idah. Bukan di situ, karena memang dia lagi ya, dia lagi datang bulan. Karena fungsinya idah itu untuk mengetahui nanti dia ada janin atau tidak. Ya, untuk ikhtiyatan jaga-jaga ada kandungan atau tidak, ada keturunan dia atau tidak yang tersisa selama 3 bulan itu ke depan. Jadi cuma startnya nanti setelah sucinya si haid. Itulah katanya karena menzalimi sehingga dikategorikan atau dihukumi haraman haram. Ada lagi ya talak yang manduban. Mandub itu ya dicintai gitu kan, atau disenangi atau disukai. Atau bisa sunnah, ya. Mandub itu dalam kategori fikih itu sunnah, ya. Sunnah yang berarti kalau dilakukan itu ya cukup baik. Indah tafritil mar'ati fi huquqillah, yaitu kapan?
mandub, disenanginya melakukan talak atau dianggap itu hal yang terpuji atau hal yang baik seorang laki-laki mentalak istrinya? Kapan dihukumi mandub? Inda tafriqil mar'ah, ya, fi huquqillah. Ketika seorang istri sudah kelewatan melanggar hak-hak Allah. Buayang kagak, puasa kagak, sama laki songong, ya kan? Sama anak kagak diurusin, ya kan? Mandi kagak. Supaya kagak, ya kan? Udah pokoknya ngaji udah kagak, ya. Rambut udah kagak diurusin, ya. Aurat udah kagak dijaga. Pokoknya hak-hak Allah dia betul-betul udah tafrid, over, ya, over terhadap hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Sudah terlalu. Nah, itu tadi watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin. Tinggalkan istri-istri kalau seandainya seorang laki punya pasangan yang tidak bisa membantu suaminya dalam rangka taat kepada Allah. Ya kan? Boro-boro membangunin laki sholat subuh, malah lakinya yang capek bangunin dia. Ya. Nah, jadi kalau ciri-ciri gampang, ciri-ciriin istri sholat itu. Ya. Kalau istri yang ingetin waktu sholat, apalagi membangunin pagi-pagi subuh. Nah, kan kita kan buka cuy kalau punya begini kok belum. Ya kan, boro-boro bikin kopi, boro-boro nyiapin buat sarapan pagi. Ya. Ini kita udah bangun, ini masih ngorok, digorok, dicekek. Ya. Boro-boro membantu kita namanya membangunin buat sholat, apalagi tahajud subuh lah, ya, bangun subuh. Siogianya ya perempuan kudu bangun lebih dulu biasanya. Kalau perempuan sholat itu, asal perempuan udah bisa bangun lebih dulu juga udah, masya Allah udah bahagia gitu, ya kan? Udah harus beruntung kita. Tapi kalau ini malah lakinya lebih dulu, perempuan bangun jam 8. Ya buat apa punya ini kayak gini? Pembantu aja bangun jam 5, lebih ini bangun jam 8. Ya, ini nggak berguna dia. Boro-boro terasa udah kagak mikirin segala jenis kopi salah menjadi. Kemudian ada lagi waktu yakunu mubahan. Talak juga hukumnya bisa jadi, ya, pada posisi mubah, boleh-boleh saja. Ya. Apa diantaranya alasannya? Lisu'i ya khuluqil mar'ah, karena buruknya akhlak si istri. Ya, buruk akhlak, rewel, bawel. Malu saya punya bini yang rewel, mau dinasihatin begitu lagi. Nasihatin begitu lagi. Ya sampai kita udah ultimatum, jangan bahkan eblas karena rewel, ya kan? Terlalu namanya rewel, jangan terlalu ya vokal, ya terlalu banyak merumpi, ya kayaknya bikin malu gitu. Biarin katanya, malu juga, melawan, ya kan? Disu'i khuluqil mar'ah, buruknya akhlaknya itu buruk, ya kan? Ya suka ngadu domba termasuk, suka ngerumpi, terlalu banyak perbuatan yang tidak baik, atau wasu'i usyratiha, buruknya berumah tangga, ya. Kurang bagusnya dia dalam muasyarah, interaksi ya sama suami, sama ya anak, itu juga termasuk bisa dijadikan pertimbangan kalau laki-laki untuk mengambil keputusan, ya kan? Bisa jadi pertimbangan, gitu kan? Jadi kalau punya anak mau, ya ngurusinnya kagak mau, gitu. Ya. Atau punya anak pengen, ya guntingnya kagak mau, bingung kita. Nah, anak pengen sehat, netein kudu susu aja, susu sapi, ya kan? Di susunya alasannya katanya jangan buat kasih buat dede, buat papa aja. Iya kan? Wah, udah sama dia, enggak malas dia nyusuin anak. Itu akhirnya mah bocah aja, bapaknya kagak kebagian. Habis. Ya, dimubadir ya, mubadir. Ya su'i asyirati. Sama anak kurang tapi ngurus, ya. Sama keluarga, urusan rumah tangga, pekerjaan dapur, nggak tapi beres. Ya. Jadi perempuan makan patokannya itu apa? Ya kasur, memang benar itu kasur, dapur ya sumur. Ya, udah kasurnya malas, ya kan? Alasan dulu urusan kasur. Ya. Urusan dapurnya udah kagak kemakan, makanannya sayur asam, pada manis. Ya. Masa sayur asam manis? Ya, nyambel ya kagak beres. Masakan nggak ada enak. Urusan dapur udah gak beres, ya urusan sumur, ya urusan kebersihan, gitu kan, nazafahnya, kebersihan, kebersihan, keakasan, ya itu sebagai barometer buat ya, perempuan. Karena memang mereka harus lebih intens domestik kan, ya perempuan itu hal yang domestik. Maka kalau seorang perempuan sudah lebih keluar daripada fungsi domestiknya dalam negeri, ya
dalam ring itu berarti harus dia lebih banyak menguasai di rumah, dalam rumah. Ya, kalau sudah lebih banyak kepada keluar rumah, ini menjadi hal-hal yang tanda tanya buat kita. Mau jadi perempuan apa ya? Kita kan pusing juga, Pak. Ya kan, yang harusnya kita pulang kerja makan di rumah, ini kalau kita pulang kerja, ya dia ngajaknya makan McD lagi. Ya kan? Kapan kita mau masak makanan hasil kerja dia, ya kan? McD lagi. Hoka bento lagi. Ya kan? Di luar dulu makan, bukannya masak. Ya, bukan berarti nggak boleh sekali-kali, silakan. Tapi kalau menjadikan agenda begini, berarti kan fungsi dia sebagai suami, istri, memang itu tidak tercapai. Walaupun memang boleh dalam mazhab Maliki seperti dulu pernah saya sampaikan, insya Allah mungkin masih ingat gitu ya. Kalau seorang memang dari awalnya sudah berjanji menikahi perempuan dan dia biasa nggak bisa kerja, Pak, nggak bisa kerja di rumah, nggak bisa masak. Mas, kalau mau menikahi saya ini sebetulnya nggak bisa masak, goreng jengkol, ya masak mie aja nggak bisa, ya. Jadi pokoknya saya mau merebus telurnya aja nggak bisa sampai pada meletus itu telur. Ya, telur. Jadi saya mau kondisinya begini, kalau memang mau menikahi saya siapin pembantu. Ya. Dan memang dia itu orang dari kalangan katakanlah istilah darah biru atau orang keraton, itu memang harus dicumponi pembantu. Tapi kalau memang awalnya belangsak, ya kan? Awalnya belangsak bakal dari belangsak. Kemudian mubah, pokok dia pun mubahan indah adami husulil ghardi minha, ketika tidak tercapainya tujuan rumah tangga. Apa Pak tujuan rumah tangga? Ya, sakinah, tentram apa kagak? Ya nanya aja diri kita sendiri. Ya, tentram apa kagak? Ya, tentram. Harus dicapai itu ketentraman. Ya memang itu al-ghardul awal minan nikah. Tujuan pertama paling awal dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan. Ya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Baru setelah itu ada rasa cinta, rasa sayang, rasa ya dan lain seterusnya. Jadi sakinahnya, tentramnya ada. Makanya udah bahaya kalau kita udah kagak betah di rumah, ini juga udah bahaya. Berarti kan ini ya harus ada banyak servis, ya, harus banyak servis. Tapi perempuan juga perlu ngaji, gitu kan? Kalau kita lakinya paham, mahir, ya perempuan nggak paham, jadi kan nyambung, Pak. Ya kan, hanya menyambung. Perempuan juga perlu paham bab ini, gitu kan? Supaya namanya harus tahu di mana nanti kekurangannya, di mana nanti yang harus ada mulhusul itu kan, sakinah. Kemudian apa diantaranya? Ya, linasli, gordon nikah itu linasli untuk meneruskan keturunan, ya kan? Nah, dapatkan keturunan, ya kan? Jadi kan sebetulnya jelas Islam. Ini kita udah 10 tahun sudah kita berumah tangga, ya kan? Udah gak dapat anak, ya. Mandul ini, yang mandul siapa kan udah ketahuan, emang yang mandul, bapak masih sehat, ya subur, ya kan? Periksa dokter udah. Coba dokter periksa istri, emang istrinya yang bermasalah. Coba saya dok, bapak nggak masalah, jantan. Ya kan? Nah, sekarang gimana kondisinya? Ya paling dia kan harus ada keturunan. Semua dia pengen keturunan, kita pengen keturunan. Ya kan? Kalau yang artinya kalau memang seandainya misalkan dia, ya itu juga sebagai salah satu alasan untuk zuas, kan? Mas nawasulah sawarubah. Nah, yang kedua, yang ketiga untuk mendapatkan gordun nikah. Tujuan daripada pernikahan ya untuk dinas. Ya, semua orang saya kira pengen punya keturunan, ya. Dan itu sudah manusiawi. Ya, sudah manusiawi. Kemudian tujuan daripada nikah, makanya tadi itu mubah kalau tidak tercapainya tujuan nikah, tujuan daripada ghardu minan nikah ini apa? Ya selain mendapatkan ketentraman hidup, selain mendapatkan keturunan untuk meneruskan perjuangan, ya. Juga untuk apa Pak? Ya kan? Di situ adalah untuk menyempurnakan agama. Ya. Al-mas'uliyah, ya. Al-mas'uliyah untuk menyempurnakan tanggung jawab. Nah, sekarang kita tanggung jawab, nafkah kita kasih, rumah dirumahin, duit dikasih, tapi ternyata nggak ada asarnya sama sekali, tidak ada feedbacknya, tidak ada nambah manfaatnya. Itu kan makin tua jadi bukan makin benar. Ya makin tua dandanan makin ABG, ya, makin tua jadi bukan makin mikir lebih dewasa, ya. Nah, jadi makin muda,
seleranya makin muda. Nah, ini kan harusnya kan lebih dewasa, lebih tua, lebih jadi bisa ya namanya orang tua. Nah itu jadi bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi mandub, bisa jadi mubah, dan memang hukum asalnya adalah makruh. Selagi-lagi ini dikembalikan kepada hak laki-laki. Ya kalau memang dia tidak mau lepaskan nggak masalah. Kalau memang dia mau sabar, ya kan, punya bini, malas ibadah, punya bini ngelunjak, ya, songong sama suaminya, tapi tetap dipelihara aja, dibiarin aja. Biarin dia makan hati, ya, seumur umur. Diajarin ya kagak, ya, suruh ngaji ya kagak, ya, dinasihatin juga kadang-kadang, ya, rasain aja, gitu, rasain aja. Jadi ternyata nggak ada talak ini dari pertimbangan hanya kasihan gara-gara anak itu, tidak. Karena jelas anak itu kalau si istri diceraiin itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Kalau anaknya itu usia mungkin masih masa menyusui 6 bulan ke bawah, ya, atau 20 tahun ke bawah, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ibunya yang menyusui, bapaknya yang ngasih nafkah, ya, selama masa 2 tahun. Nah, jelas Islam aturan. Silakan jangan diambil dulu itu anak si bayi kalau misalnya dia terjadi firaq, ya, kondisi suami istri firaq, bercerai, terpisah, tapi dalam kondisi yang punya anak, ya, anaknya apa? Ya masih umur mungkin 6 bulan, silakan teruskan menyusui, ya kan? Kemudian bapaknya yang masih mensuplai untuk kebutuhan jasmaninya, ya, supaya anaknya sehat, ibunya juga sehat. Karena memang ibunya, kenapa kok masih dinafkahi? Karena dia masih bertugas menyusui anaknya, hakikatnya sebetulnya menafkahi anaknya. Ya. Kemudian sampai umur berapa? Terus saja diasuh sampai umur indah bisolih, ya. Sampai di umur berapa Pak? Umur dia nanti 7 tahun. Silakan sama ibunya dulu. Ya, dibimbing dulu sama ibunya. Nah, selama itu si suaminya, si bapaknya tetap harus mensuplai. Ya. Nanti kalau sudah balik silakan. Nah, ini bapak, ini ibu mau ikut mana? Nah, ibu, ya udah silakan. Ya, berarti udah pilihan si anak. Ya, bapak nggak zalim. Dia sudah memberikan apa? Dia sudah bertanggung jawab. Nah, kemudian poin yang ke-6 adalah arkanut tolak, rukun-rukunnya. Tolak itu bisa, ya, jatuh, tolak itu bisa dihukumi terjadi apabila pertama ada zauz, ya. Ada zauz, yaitu ada suami, ada seorang suaminya. Ya. Ada seorang suami. Yang kedua ada zauzah, ada istrinya. Ada suami, nggak ada istri, ya, nalak sama, nalak kerja-kerjaan tiap hari, gila ini orangnya. Ya, kamu saya talak, sama dia perempuan, kamu saya ceraiin, ya. Dia stres, ya kan. Jadi ya posisinya apa status. Kemudian si qatut tolak, ada segatnya, ya. Rukun yang ketiga, dan yang keempat rukunnya adalah al-qasdu, ya. Ada maksudnya, ada al-qasdu, ada niat. Itu 4 rukun ini sama seperti di rukun-rukun nikah. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, dan ada saksi. Tapi di rukun ini tidak perlu saksi. Kalau dalam memutuskan itu tidak perlu saksi. Saksi itu tidak perlu, ya. Tidak perlu. Si istri sama suami saja itu bisa terjadi. Kemudian syurutut tolak. Yang poin ke-7 adalah syarat-syarat talak. Itu akan terjadi dan dihukumi terjadi atau jatuh apabila terpenuhinya syarat-syarat selain yang rukun tadi. Ya, syarat ini terbagi 2, ya ta'allaqu bizauj, ya, yang berkaitan dengan istri, yang berkaitan dengan suami. Mana yang berkaitan dengan suami? Wujudu aqdin nikah. Ya, adanya akad nikah. Ya, akad nikahnya aja enggak sah, ya, enggak perlu talak. Contoh, ini pernah ada kasus, ya, belum lama saya mendapatkan kasus. Dia nikah Pak dengan beda muslim. Nikahnya di mana saya tanya? Di gereja. Ya. Jadi saya nungguin cerai apa kagak katanya Pak. Lah, bingung kita, ya. Jadi dia nikah dengan non muslim. Dia muslim Pak. Perempuan itu muslimah. Dinikahi sama non muslim. Nikahnya di gereja. Jadi harus bagaimana? Ya menurut Islam, ini kan menurut Islam pernikahan Anda tidak sah. Ada penelitian. Yang namanya menurut Islam. Bukan nggak ada sekat di situ, nggak ada wali, ya, nggak ada saksi, tidak adanya mahar, dan bukan dengan cara Islam. Ya, jadi kalau nggak ada akad nikah, ya nggak ada urusan talak.
talak itu baru akan berlaku dan akan memungkinkan terjatuh kalau memang ada asalnya. Asalnya adalah akad nikah. Ya, ikatan itu karena melepaskan, talak itu melepaskan ikatan. Lah sekarang apa yang mau dilepasin ikatan yang ada? Gitu. Atau talak itu memutuskan tali. Apa yang mau diputusin talinya aja nggak ada. Jadi nggak perlu lagi talak, tinggal aja. Ya, selesai. Ya, kemudian yang berkaitan dengan suami ayyakuna akilan, dia orang berakal. Ya. Orang suami istri, lakinya gila Pak. 2014 mulai Januari kemarin gila. Ya. Gila, sekarang Januari, Februari, Maret, udah 3 bulan berjalan gila. Ya, ya bercerai, waduh Pak, saya dicerain sama ya suami saya. Oh gitu, cerain berkali-kali katanya, 17 kali Pak. Emang laki kamu kenapa? Dia sekarang mulai agak-agak sinting dikit. Ya. Lagi majnun, lagi gila, gak ada akalnya. Itu gak ada orang gila. Orang gila tidak jatuh akal. Suaminya masuk penjara itu biasa. Ya, Suaminya masuk penjara. suaminya masuk Penjara. penjara. Kasus apa itu? Oh iya. Insya Allah ya. Iya. Kemudian yang berikutnya ayyakuna balighan. Ya, perempuan laki-lakinya balik. Ya, artinya laki-lakinya balik. Coba ini. Laki-laki balik baru bisa memenuhi cerai. Ya. Berarti sebetulnya pernikahan sebelum balik itu boleh? Enggak. Hah? Enggak boleh sebelum balik. Sebelum Balik. perempuan, kalau perempuan Enggak boleh? Hah? Enggak boleh juga. Nggak boleh kata Pak ya? Iya. Kasihan ya. Kata Pak kasihan ya. Iya. Belum Iya. balik. Sebetulnya kalau kita lihat kepada asal syar'i gitu kan. Kalau perempuan itu Pak, umur misalkan 6 tahun anak belum balik, kita mau jodohin itu bisa. Ya, kalau kita merujuk kepada asal syar'i gitu kan. Cuman ya kita memang tidak lumrah buat di kita, ya kan. Abu Bakar itu nikahin usia Siti Aisyah umur 6 tahun. Belum balik. Cuman gak dicampurin masing-masing Siti Aisyah mana yang masih sama Abu Bakar. Ya kan? Rasulullah tetap masih aktivitas dakwah seperti biasa. Ketika ya umur 9 tahun usia balik baru namanya satu rumah gitu kan. Bersama satu rumah. Ayyakuna balik. Ya, orangnya balik. Orangnya sudah ya balik. Yang ketiga ayyakuna mukhtaran. Laki-lakinya itu mukhtar. Mukhtar itu maksudnya bisa memilih, bukan kondisi dipaksa. Ya, nanti talak yang dipaksa itu nggak bisa. Ayo, kalau tidak ceraikan istri kamu, kata Datuk Maringgi. Nah, kan gitu. Ya, daripada namanya Samsul Bahri. Ya, Siti Nurbaya, ceraikan sekarang. Kalau tidak, dor pada kamu. Ya, mudah dicerai. Itu dalam secara hukumnya tidak jatuh karena dia dipaksa. Di ultimatum, ya, hal yang dipaksa tidak jatuh talaknya. Kemudian syarat yang berkaitan dengan laki perempuannya juga sama, adanya akad nikah, dan yang kedua masih dalam kondisi suami istri status. Ya. Masih suami istri. Ini udah mencerai, mau nalak lagi gimana? Nggak bisa. Habis masa idah mau nalak. Suami talak satu, ya. Kemudian idahnya habis di posisi sini ditalak lagi, nggak berarti. Mau 1000 kali juga nalak, karena udah nggak ada wilayah buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin ada tambahan, kita cukupkan sampai ya. Ya. Itu kan tadi terjadinya talak karena satu hal tidak bisa mempertahankan suatu keluarga, tidak Iya. bisa depan lagi. Iya. Tapi yang pernah saya dengar orang tua ya, hati-hati kalau kamu lagi emosi berbicara sama istri. Begitu kamu sekali yang ngomong cerai itu katanya udah jatuh talak, itu benar atau enggak? Satu pendapat seperti itu. Nanti itu pada poin yang ke-9 insya Allah kita tentang macam-macam talak. Jadi talaknya orang marah, talak orang ngigong, ya, talak orang, ya, talak orang yang dipaksa, talak orang yang maboknya mabok sengaja, ya. Terus talak orang yang ya godban, marah gitu ya, atau asahi, cuman kejatuh. Insya Allah nanti pertemuan yang lalu kita akan bahas secara detail. Jadi itu memang salah satu pendapat, ada yang mengatakan jatuh sehingga itu, ada yang mengatakan itu ultimatum sehingga kita jangan main-main, gitu kan. Termasuk misalkan talak salah sasaran, ya kan?
bininya pakai pada hari itu bininya pakai gomis hitam Pak, ya kan? Padahal ada tamu, ya, ada tamu. Udah mah, pokoknya hari ini mah udah kita tidak bisa mempertahankan lagi. Ditepak-tepak ya perempuan. Ya. Pokoknya mama katanya sekarang saya udah bapak cerai. Kalau perempuan lain beda, jadinya malah lagi di dapur. Nah, itu juga masalah. Iya kan? Itu perempuan bingung juga. Bininya malah lagi masak di dapur. Dia malah lagi mau coba aja. Lalu ada perempuan sama bajunya jadi salah sasaran. Ya, sehingga itu nyasar, talak yang nyasar. Ya termasuk nanti talak bi risalah, talak bil tilbun kalau zaman modern sekarang, ya kan? Talak bil wakil, talak dengan cara wakil. Ya, untuk sementara pertanyaan Bapak tadi itu, ya saya respon. Memang ada pendapat yang talak secara walaupun tidak diniatkan, tapi dengan kalimat yang shareh, kalimat yang jelas, kamu ya kan kalau memang begini terus, udahlah kita bercerai saja. Nah, itu juga ada yang menyatakan itu sudah warning jatuh satu. Tapi kalau memang statement kalimat itu bukan kalimat yang terpisah, masih kalimat kamu kalau itu masih muta'alaq namanya, masih tergantung. Kamu kalau masih begini terus malah udahlah terpisah. Berarti kan ada ketergantungan. Nah, ada ketergantungan. Itu ada yang memahaminya itu belum jatuh kalau masih bersyarat. Nah, masih bersyarat. Kalau kamu main PS lagi ya mah besok, maka papa talak. Walaupun besok misalkan suaminya tidak mentalak, tapi dia main PS jatuh. Ya, di mana perempuan itu bininya main PS? Ya. Jatuh udah. Gitu. Jadi kalau dia bercerai main PS aja dia. Gitu. Karena lakinya sudah pernah mengkaitkan talak dia dengan PS. Gitu. Kalau kamu makan pete lagi besok, pokoknya pembatal. Besok makan pete aja dia. Udah jatuh. Nah, karena dia bisyarti. Silakan. Kaitan dengan talak atau cerai ini saya nanya kalau posisi dibalik gitu. Ini pihak istri yang ingin cerai tolak, tapi kan jatuhnya tolak ada di di suami, sehingga yang terjadi kita lihat kan kadang menempuh jalur hukum gitu kan. Nah, itu bisa terjadi gitu. Nah, itu zaman Rasul apakah itu ada cara yang istri untuk menuntut cerai itu? Iya. Nah, itu gimana Pak? Bagus. Iya. Itu pada dasarnya seperti yang tadi saya singgung sedikit. Walaupun kita punya 3 poin untuk menjatuhkan talak, tapi kita seyogianya jangan terlalu egois atau jangan terlalu merasa serta-merta bahwa kekuasaan rumah tangga itu ada di tangan kita. Di sisi lain nanti ada satu namanya bahasan ya babun fil khulu. Ada namanya khulu. Khulu itu ya melepaskan, mengajukan pihak si istri mengajukan kepada hakim supaya dia itu terlepas dari ikatan. Nah, yang disebut gugat cerai kalau bahasa kita. Itu dalam Islam atau dalam fikih dinamakan khulu. Khulu itu asal katanya adalah orang yang melepaskan sendal. Ya. Tadinya dia pakai sendal, terus dia copot sendalnya. Nah, maksudnya apa? Mau melepaskan ikatan. Dia memang tidak bisa memutuskan, tapi cuma minta dilepaskan. Dia minta dilepaskan, dan otomatis kalau hulunya perempuan ini, gugatannya ini memenuhi syarat-syarat yang memang bisa diterima oleh syar'i, mau tidak mau suaminya harus menceraikan. Kalau suaminya tetap kekeh, hakim wajib dan berhak mengambil alih untuk menjatuhkan talak. Gitu. Misalkan suami dengan egoisnya, pokoknya sampai nangis diarah, mau saya cerai. Wah, dia kan nggak bisa bukti apa-apa. Padahal kalau memang memenuhi syarat-syarat hulu, si istri itu gugatan cerainya bisa diterima oleh syar'i, bisa diambil alih hak talaknya oleh hakim. Kamu sudah bercerai karena sudah memenuhi hulunya. Contoh syaratnya apa? Dia dizalimi tiap hari, ditamparin aja kerjaan. Ya kan? Ya disiksa, atau tidak diberi nafkah, ya tidak diberi nafkah tapi malah suruh nyari duit. Ya posisi dia harusnya istri tapi di posisi suami, itu boleh menghulu, jadi menggugat. Atau misalkan dia disuruh malah melakukan hal-hal yang ya maksiat,
saya ternyata jadi istri bukan suruh jadi solehah, bukan suruh jadi taat sama suami, bukan suruh jadi taat sama Allah, tapi justru malah jadi ladang, ya, melakukan maksiat sama dia. Ini juga boleh mengajukan hulu. Ketika namanya memang benar dan itu memenuhi syarat hulu, bisa hakim menjatuhkan talak. Walaupun tanpa seizin, misalkan dia tetap bersikeras lakinya, ya, itu bisa diambil alih. Demikian, Pak. Jadi ternyata tidak mutlak selamanya si suami dengan bersikeras-kerasnya memegang kartu 3 itu. Sehingga bisa perempuan kalau memang memenuhi syarat itu dulu. Pernah terjadi di zaman ya perempuan, sahabat perempuan yang selalu yaitu